Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya hari ini? Semoga kalian bersama dengan keluarga tercinta di rumah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran ketiga dan keempat dengan muatan IPS dan PPKN. Silahkan disiapkan alat tulisnya. Jika nanti ada hal atau poin penting, langsung kalian bisa mencatat di buku kalian ya. Kita awali dulu dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita yang pertama akan bahas muatan IPS. Kemerdekaan negara Indonesia didapatkan dengan cara yang tidak mudah. Kini Indonesia telah merdeka. Banyak hal yang harus dilakukan oleh para generasi penerus untuk mengisinya dalam rangka pembangunan bangsa Indonesia. Pembangunan nasional Indonesia merupakan bangunan semua aspek dan bidang kehidupan, tidak hanya bangunan fisik, tetapi juga manusia Indonesia seutuhnya. Berikut ini beberapa contoh kegiatan bangunan. Ada pembangunan pasar, pembangunan sekolah, pembangunan jalan, kemudian pembangunan jembatan, dan pembangunan tempat ibadah. Setiap warga negara Indonesia berkewajiban mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif sesuai dengan peran masing-masing di dalam masyarakat. Demikian juga kalian sebagai pelajar. Kalian bisa mengisi kegiatan-kegiatan positif sesuai dengan peran kalian sebagai pelajar. Nah, apa saja kegiatan-kegiatan positif yang bisa dilakukan oleh pelajar dalam mengisi kemerdekaan? Ya, beberapa cara mengisi kemerdekaan yang dapat dilakukan oleh pelajar yaitu belajar dengan tekun. Jika kalian belajar dengan tekun, kalian dapat meraih cita-cita dan kalian dapat memajukan Indonesia di masa yang akan datang. Kemudian, mengikuti kegiatan pramuka. Kegiatan pramuka ini juga memiliki banyak manfaat untuk kalian. Kemudian, mengikuti perlombaan, karena lomba tersebut dapat mengembangkan diri kalian. Kemudian, mempelajari kesenian daerah. Dengan mempelajari kesenian daerah, maka kesenian daerah milik Indonesia akan lestari. Jadi ini cara mengisi kemerdekaan oleh pelajar untuk mengisi kemerdekaan ya. Mengisi kemerdekaan dapat dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bicara masalah Pancasila, bagaimana ya sejarah lahirnya Pancasila? Adakah di antara kalian yang tahu? Ya, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas. Berikut ini adalah usulan-usulan dasar negara yang disampaikan oleh beberapa tokoh. Jadi sebelum lahirnya Pancasila, ada beberapa tokoh yang memiliki usulan untuk dasar negara kita. Yang pertama, usul disampaikan oleh Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Di sini Muhammad Yamin memberikan usulan 5, yaitu untuk dasar negara yang pertama, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian ada Profesor Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Usul dari beliau adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Serta satu lagi tokoh yang memberikan usulan dasar negara adalah Insinyur Soekarno, yaitu tanggal 1 Juni
1945. Menyampaikan usulnya seperti ini. Yang pertama, internasionalisme, kemudian peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Kita akan melihat foto dari tokoh-tokoh yang beri usulan dasar negara tersebut ya. Jadi ini adalah yang pertama Muhammad Yamin, kemudian yang tengah Supomo, yang ketiga adalah Soekarno. Jadi ini adalah tokoh-tokoh yang memberikan usulan dasar negara. Pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkanlah Undang-Undang Dasar 1945. Di dalamnya termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat Pancasila di dalamnya. Nah, ini adalah Pancasila yang sudah disahkan menjadi dasar negara kita. Yang sampai sekarang ya, ini masih dipakai menjadi dasar negara. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemudian yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kemudian yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan kebudayaan. Berbagai kebudayaan tersebut harus dilestarikan dari generasi ke generasi agar tidak punah. Karena kalau bukan kita, maka siapa lagi? Berikut ini adalah beberapa cara untuk melestarikan kebudayaan. Mengenali dan mempelajari berbagai kebudayaan daerah sendiri dan daerah lain di Indonesia. Kemudian berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan kebudayaan. Mengajarkan kebudayaan kepada generasi penerus bangsa. Kemudian mencintai kebudayaan daerah sendiri tanpa merendahkan kebudayaan daerah lain. Dan tidak mudah terpengaruh dengan masuknya berbagai kebudayaan asing. Jika kalian menjalankan ini, berarti kalian sudah berusaha untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Tahukah kamu, Pancasila memiliki beberapa fungsi dan kedudukannya dalam masyarakat Indonesia? Berikut ini adalah fungsi dan kedudukan Pancasila. Sekarang kita akan mempelajari muatan PPKN. Fungsi dan kedudukan Pancasila yang pertama adalah sebagai dasar negara. Jadi Pancasila adalah sumber dan dasar segala aturan hukum yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup atau ideologi bangsa. Artinya Pancasila adalah nilai yang ideal untuk diwujudkan di masyarakat. Dan yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila ini membedakan Indonesia dengan bangsa lainnya. Jadi kepribadian tersebut antara lain terjalin dalam sikap atas dasar kekeluargaan. Ya. Ini fungsi dan kedudukan Pancasila ya. Kemudian selanjutnya budaya khas Indonesia. Jadi berkembangnya budaya khas Indonesia. Berikut ini budaya khas Indonesia yang pertama yaitu gotong royong. Gotong royong ini merupakan saling bantu secara sukarela. Jadi tanpa melihat perbedaan suku, ras, agama maupun budaya. Budaya khas berikutnya adalah musyawarah. Budaya musyawarah ini untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Dan kekeluargaan tentunya ya. Dan ini dilakukan dengan menghargai pendapat orang lain di dalamnya. Tujuannya adalah untuk mengambil suatu keputusan yang bermanfaat bagi bersama.
Kemudian yang selanjutnya, budaya khas Indonesia yang selanjutnya adalah toleransi. Toleransi adalah bersikap rukun dan damai dalam perbedaan. Kita Indonesia ini begitu banyak perbedaan di dalamnya, namun dengan adanya toleransi, ya kita bisa hidup berdampingan secara rukun dan damai, bahkan saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Nah, sekarang cara bersikap terhadap teman yang berbeda latar belakang. Mungkin latar belakang ini bisa berbeda suku, agama, mungkin budaya, ya. Jadi ini caranya agar kita bisa bersikap terhadap teman yang berbeda latar belakang. Caranya yaitu menghormati dan menghargai sesama teman, kemudian menolong teman tanpa membedakannya. Ya, jadi kalau menolong itu tanpa membeda-bedakan. Kemudian yang selanjutnya menumbuhkan semangat persaudaraan. Jadi jika kita merasa satu Indonesia, maka semangat persaudaraan itu akan semakin kuat. Baik anak-anak, cukup sekian penjelasan hari ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Tetap semangat beribadah, semangat belajar, jaga selalu kesehatan. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.